Awalnya ini kan Ari Bias vs Agnes Mo ya awalnya. Setelah ada putusan pengadilan, Ari Bias vs Hakim. Karena Agnes Mo vs Hakim. Karena Agnes Mo tidak setuju dengan putusan Hakim. Nah sekarang udah dikasasi, udah berbeda lagi. Agnes Mo vs HWG. Bukan royalti, bukan ganti rugi, tapi ini adalah denda karena tidak memiliki izin ketika membawakan lagu Bilang Saja secara komersil. Pelaku pertunjukan itu adalah seseorang atau beberapa orang, karena bisa solo, bisa grup. Ya. Yang mempertontonkan suatu pertunjukan, ya, secara komersil, itulah pelaku pertunjukan. Nah, karena kita masih tetap berpendapat bahwa pelaku pertunjukan itu adalah penyanyi, performer, maka apapun landasannya, apapun buktinya, sepanjang itu tidak membuktikan bahwa ada delegasi kewajiban, maka yang bersalah itu adalah pelaku pertunjukan. Halo Sobat TN, ketemu kita di Open Minded. Kita masih dalam series siniar tentang pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyanyi Agnes Monica Mulyoto alias Agnes Mo terhadap karya cipta lagu ciptaan komposer Ari Bias. Dan kemudian Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memvonis Agnes bersalah dan diwajibkan membayar denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Nah, di sini akan kita coba sajikan cerita lainnya lagi. Tapi sebelum berangkat bersiniar, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti juga boleh untuk like, comment, dan share setelah nonton. Setelah nonton habis berkali-kali lebih bagus. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami di @diskursusnetwork. Sobat TN, saya perkenalkan narasumber kita. Di sebelah kiri saya ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Karena ini adalah sang komposer pencipta lagu yang dilanggar hak ciptanya oleh Agnes Monica itu. Saya panggilnya Mas ya? Ya boleh. Mas Ari Bias. Ya. Sebenarnya Ari Sapta Hendrawan kan? Ya betul. Nah, jadi nggak salah saya nyebut nama lengkapnya ya. Iya. Selamat datang ya Mas. Terima kasih. Lalu di sebelah kanan saya ada Bang Minola Sebayang. Ya. Nasihat hukum dari Mas Ari Bias. Ya. Kita coba berangkat dari yang agak sedikit soft aja. Saya nanya ke Mas Ari Bias dulu nih. Secara personally, kenalkah dengan Agnes Monica? Oh kenal. Nah, sekenal apa? Kenal itu waktu 2003 saya produksi lagu Bilang Saja itu di label Aquarius Musikindo. Okay. Waktu itu kita rekaman di studio Pondok Indah, studio milik Aquarius. Dan sebelum itu pun kita ada meeting dulu untuk membahas workshop lah ya. Workshop ini mau diapain nih musiknya gitu kan. Lebih ngomongin teknis ke musik aja sih, ke proses kreatifnya gitu. Jadi nggak ada obrolan lain selain proses kreativitas di musiknya gitu. Kan lagunya kan udah diterima oleh Aquarius kan untuk diproduksi. Nah, saya tanya, Agnes maunya musiknya seperti apa? Oh, saya pengen yang energik gitu kan. Pengen ada dance-nya. Nah, saya tampung, saya buat aransemen musiknya seperti yang Agnes pingin itu, aransemennya. Dan akhirnya kita rekaman, Agnes take vokal, saya juga ikut mendampingi dia take vokal. Itu sampai tahun 2005 di album kedua juga masih kita produksi bareng. Karena saya 5 lagu. Di album Agnes itu, 2 album itu saya ada 5 lagu. Nah, setelah itu ada sih ketemu waktu ulang tahun Agnes kalau nggak salah. Setelah itu nggak ada lagi. Kenapa saya tanya itu? Karena kalau saya baca, mudah-mudahan nggak salah ya referensi yang saya baca. Di album tahun 2003 And the Story Goes, itu ada 2 lagu Mas Ari di sana kan. Siapa? Bilang Saja dan Tak Bisa. Ya, betul. Nah, makanya ketika akhirnya konflik itu pecah, jadi pertemanan itu dikorbankan ya. Ini soal hukum jadinya. Saya tidak mengorbankan pertemanan. Saya hanya memperjuangkan hak saya itu aja. Jadi bukan soal Agnesnya, tapi soal hak saya. Jadi kalau misal pun kebetulan ini terjadi di Agnes gitu. Karena saya juga menuntut hak saya ke artis lain. Tapi mereka memenuhi hak saya. Nah, bolehlah disebut siapa itu spill artis lain yang memenuhi itu? Krisdayanti, Reza Artemevia, itu yang saya surati langsung ke manajemennya.
Nah, Agnes juga termasuk saya surati manajemennya. Itu saya meminta untuk kita melakukan direct license. Nah, direct license. Krisdayanti dan Raja Artamia setuju untuk direct license dan setiap konser mereka bayar. Nah, Agnesmo tidak setuju, tidak mau begitu. Maunya lewat LMK atau maunya lewat LMK mungkin. Nggak ngomong secara. Saya duga mungkin begitu, maunya lewat LMK. Tapi setelah setahun saya tunggu, akhirnya saya tanyakan setahun kemudian di LMKN, tidak ada juga pembayaran. Nah, artinya bukan masalah siapa, tapi saya perjuangkan hak saya. Cuman Agnes yang ogah bayar? Iya. Dari yang pernah berurusan dengan Mas Ari sebagai komposer? Karena setelah saya surati itu, saya mengajak untuk direct license, saya juga mensomasi. Setelah saya menanyakan 1 tahun ke LMKN itu, setelah itu saya somasi. Somasinya somasi tertulis dan terbuka. Itu pun tidak digubris, ya. Ogah menemui saya, gitu kan. Ogah bayar, ogah ketemu saya, gitu kan. Ya, mau gimana lagi? Saya harus masuk ke proses hukum yang lebih serius. Akhirnya gugatan dan laporan polisi, gitu. Jadi nggak ada mediasi atau arbitrase ya? Dari somasi? Nggak ada respon dari pihak Agnesnya. Kalau ada respon kan mungkin nggak sampai meja hijau, gitu. Saya ke yang Minola dulu ya. Karena lawyer, jadi saya mau nanya tentang vonis amar putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu. Ya, jadi putusan ya. Yang saya baca-baca bikin saya bingung. Ada yang bilang itu denda, ada yang bilang itu ganti rugi sebagai pengganti royalti yang harusnya dibayarkan ke Mas Ari Bias. Jadi yang betul tuh apa tafsirannya? Iya, jadi kalau kita baca amar putusannya itu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu menyatakan bahwa Agnesmo sebagai tergugat itu dinyatakan bersalah karena tidak memiliki izin ketika membawakan lagu Bilang Saja dalam 3 konser secara komersil. Jakarta, Bandung, Surabaya. Jakarta, Bandung, Surabaya, ya. Dan oleh karena telah terbukti bahwa Agnes tidak meminta izin dan membawakan lagu secara komersil, maka putusan dari Pengadilan Niaga itu menyatakan Agnes dihukum untuk membayar denda, ya, denda senilai 1,5 miliar, ya, dengan perincian 500 juta di masing-masing konser. Karena ada 3 kali pelanggaran yang dilakukan, membawakan lagu Bilang Saja tanpa izin, maka tentu akumulasinya adalah 500 juta kali 3 kali, maka dendanya adalah 1,5 miliar. Jadi ini bukan royalti. Jadi kan banyak tuh ya masyarakat juga netizen tuh mengatakan kok mahal kali royaltinya. Ini bukan royalti. Ini denda akibat telah melakukan pelanggaran pasal 9 ayat 2. Ya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 113 ayat 2 juga. Nah, jadi bukan royalti, bukan ganti rugi, tapi ini adalah denda karena tidak memiliki izin ketika membawakan lagu Bilang Saja secara komersil. Nah, ada yang bilang gini, Bang. Ada yang bilang, ini kan gugatan perdata. Kenapa kok pakainya pasal pidana? Nah, gimana tuh, Bang? Bukan. Jadi kan kita harus tahu, kalau kita bicara mengenai masalah esensi hukum, kalau hukum pidana itu kan pasti kita tahu sanksinya selalu adalah kurungan badan. Punishment-nya itu adalah kurungan badan. Ya, kalau kita bicara mengenai masalah pembayaran denda ganti rugi, biasanya itu adalah hukum yang ada dalam hukum perdata. Meskipun dia diatur dalam pasal 113 yang mengatur tentang ketentuan pidana, tapi kalau kita bicara mengenai masalah nominal, itu pasti adalah nominal yang memang dianggap layak untuk diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, gitu loh. Pernah rupanya kita lihat ada pelanggaran pidana itu membunuh, mencuri, cukup membayar ganti rugi atau denda karena telah mengambil barang orang lain. Nggak pernah. Pidana itu selalu kurungan, selalu penjara. Maka di pasal 113 juga dikatakan ada kurungan penjaranya itu 3 tahun. Denda ini 500 juta. Kan begitu ya. Nah, di Undang-Undang Hak Cipta itu kan dibuka 2 peluang untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena telah melakukan pelanggaran hak cipta,
dan juga dibuka peluang untuk melaporkan secara pidana. Nah, kalau aturannya hanya di pasal 113 ada 3 tahun penjara dan 500 denda, kira-kira mungkin nggak putusan niaganya itu adalah penjara? Nah, mungkin. Atau dibalik, mungkin nggak putusan pidananya itu adalah denda? Nggak mungkin. Jadi harusnya kita jangan melihat hukum itu secara sempit, ya. Dan karena itu adalah angka yang udah dimasukkan dalam undang-undang, tentunya kan melalui proses rapat di DPR, Mas ya. Itu pasti angka yang sudah diputuskan ini adalah angka yang fair untuk setiap pelanggaran. Biar setiap orang jangan sesuka hatinya menggunakan karya cipta orang lain tanpa izin, kan begitu ya, untuk memberikan efek jerah. Nah, daripada kita meminta ganti ruginya itu dengan landasan dan dasar yang tidak kuat, hanya keinginan kita semata, atau karena hitungan yang tidak ada dasarnya, kan paling bijak itu adalah meminta ganti rugi itu sesuai dengan denda yang diatur di dalam undang-undang. Nah, jadi jangan ditarik ke sana, ditarik kemari. Ya. Jadi yang kali 500 juta itu bukan dari pihak abang ya kalkulasinya, dari undang-undang. Undang-undang hak cipta itu. Pasal 113 ayat 2. Jadi di pasal 113 itu ada 5 ayat kalau nggak salah, masing-masing punya kriteria sendiri. Ada yang pembajakan, ada yang apa. Nah, kebetulan di pertunjukan itu pasal 113 ayat 2 itu. Nah, yang kemudian jadi penting dibicarakan ya soal siapa yang bayar royalti kan jadinya kan. Kita ngomong royalti sekarang nih kan. Ketika perdebatannya, tafsirannya ada yang bilang yaitu mestinya si promotor pertunjukan. Tapi ada yang bilang ya penyanyinya yang membawakan lagu itu. Jadi kalau tafsiran dari Bang Minola ini bukan penafsiran. Tapi ini bicara mengenai masalah aturan. Pertama kita harus bisa membedakan dulu antara denda dan royalti. Ya. Denda itu adalah akibat adanya pelanggaran. Kalau denda berarti masuk ke PNBP negara ya? Kenapa? Masuk ke PNBP kalau denda. Enggak lah, kan ke penciptanya dong. Denda bukan royalti. Iya, denda iya. Kan itu kan hak ekonominya dilanggar. Ya. Nah, jadi kita harus bisa bedakan dulu antara denda dengan royalti. Kalau denda itu adalah sanksi akibat adanya pelanggaran hak cipta. Apa itu pelanggarannya? Membawakan satu karya cipta orang lain tanpa izin penciptanya, sementara itu wajib. Kalau royalti adalah pembayaran hak ekonomi yang dilakukan secara normal, nggak ada pelanggaran. Jadi ada kesadaran, dia tahu bahwa satu karya cipta itu ada hak ekonomi dan ada hak moralnya, dan dia bayarkan hak ekonominya. Inilah yang disebut sebagai royalti. Itu dulu. Jadi jangan dibenturkan antara denda dengan royalti. Ini dua hal yang berbeda. Di denda ada kesalahan, ada pelanggaran. Di royalti tidak ada pelanggaran. Nah sekarang baru kita bicara mengenai masalah siapa yang harus membayarkan. Nah ini juga sebenarnya nggak bisa juga dibenturkan head to head, karena di sini bicara masalah izin. Denda itu timbul karena tidak minta izin. Jadi pertanyaannya harusnya adalah siapa yang harus minta izin? Kalau di royalti ini kan pembayaran hak ekonomi secara normal tanpa ada pelanggaran. Boleh, pertanyaannya adalah siapa yang harus membayar royalti? Nah itu diksinya yang selama ini kita dengar gini Bang. Menurut undang-undang yang wajib membayar royalti adalah IO. Pasal berapa? Coba tuh yang ngomong tuh masyarakat kalau lihat tayangan ini. Kan nggak ada manusia yang sempurna. Saya juga mungkin bisa saja membuat kekeliruan dalam memahami undang-undang. Ya. Nah coba tunjukkan sama saya tuh di pasal berapa yang mengatakan IO. Di depan Pak Dirjen Haki dalam suatu pertemuan ada Direktur Hak Cipta. Saya sudah mengatakan, andaikan IO itu adalah sesuatu elemen yang penting dalam siklus industri musik, maka di Undang-Undang Hak Cipta harusnya dia diatur dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta. Paling tidak itu ada di dalam definisi. Tapi kita baca dari pasal 1 sampai pasal 100 sekian di Undang-Undang Hak Cipta, enggak ada itu definisi tentang IO. Enggak ada itu definisi tentang penyelenggara. Yang ada adalah pelaku pertunjukan dan penggunaan secara komersil. Selebihnya LMK, pemegang hak cipta dan sebagainya. Nah, dengan kondisi seperti itu kan artinya pembuat undang-undang itu tidak menganggap IO itu adalah elemen yang terpenting di dalam regulasi. Meskipun dalam kebiasaan, makanya saya bilang,
Kalaupun dalam kebiasaan itu IO itu adalah orang yang membantu penyanyi, membantu pelaku pertunjukan untuk mengurus segala sesuatunya, termasuk mengurus izinnya, termasuk mengurus royaltinya. Bukan berarti dialah yang memiliki kewajiban, kan saya sudah bilang. Tapi ada juga yang bilang, Bang, pelaku pertunjukan itu IO, bukan penyanyi. Kita bilang tukang sampah juga boleh kok asal ngomong doang. Ya, jadi kita nggak usah berdebat kusir gitu loh. Pelaku pertunjukan itu IO, pelaku pertunjukan itu adalah pemilik kafe, pelaku pertunjukan itu boleh ngomong apa saja. Tapi dalam undang-undang hak cipta yang kita baca itu tidak diatur tentang definisi IO. Pelaku pertunjukan itu adalah seseorang atau beberapa orang, karena bisa solo, bisa grup. Yang mempertontonkan suatu pertunjukan, ya, secara komersil, itulah pelaku pertunjukan. Nah, di dalam satu momen ketika pertemuan di Arto Hotel juga Pak Dirjen Haki sudah juga mengatakan, ada kok videonya kalau mau dibuka, bahwa pelaku pertunjukan itu adalah penyanyi, orang yang mempertontonkan. Nah, jadi sebenarnya ini nggak usah diperdebatkan. Ya, nggak usah diperdebatkan. Justru karena asumsi dan pemahaman-pemahaman yang ditanamkan secara keliru seperti itulah yang membuat penyanyi berpikir ini bukan kewajiban saya. Jadi ketika ada putusan yang berlandaskan undang-undang mengatakan yang berkewajiban meminta izin adalah penyanyi, semuanya jadi kebakaran jenggot. Orang-orang yang mungkin mensosialisasikan bahwa penyanyi bukan orang yang berkewajiban itu akhirnya berusaha untuk mempertahankan pendapatnya. Bahkan melecehkan mungkin atau menganggap ada korupsi misalnya di dalam putusan itu sehingga hakimnya nih korup nih. Padahal tidak, hakimnya memutuskan secara normatif. Nah, jadi ini yang saya harus katakan bahwa dalam ekosistem boleh saja pencipta, penyanyi, dan penyelenggara atau IO. Tapi dalam aturan hanya ada dua elemen, pelaku pertunjukan dan pencipta. Karena ada yang melihat ini berdasarkan SK Menteri, tarif royalti itu 2% dari penjualan tiket. Pahami dulu undang-undang hak cipta itu yang pasal 9 yang kita bicarakan ini adalah bicara mengenai masalah izin. Kalau PP 56 itu kan bicara mengenai masalah tata kelola royalti. Tata kelola royalti. Saya sudah katakan kalau bicara masalah royalti itu kan bicara mengenai masalah pembayaran tanpa ada pelanggaran. SK Menteri itu bicara masalah besarannya, tarifnya, dan tarifnya dan dari mana hitung tarif tersebut itu SK Menterinya. Nah, di dalam SK Menteri pun di situ hanya dikatakan pengguna. Di dalam PP juga dikatakan pengguna. Nah, pengguna di definisi PP tidak ada, di definisi SK apalagi, nengok kepada Undang-Undang Hak Cipta tidak diatur definisi pengguna, yang ada penggunaan secara komersil dan pelaku pertunjukan. Loh, artinya yang lebih mendekati akal sehat kita, because law is logic, pelaku pertunjukan itu adalah orang yang mempertontonkan suatu karya cipta, dan yang bisa mempertunjukkan karya cipta itu adalah penyanyi. Saya kira seperti itu. Jadi ini nggak usah debat kusir lagi, karena menghindari debat kusir yang seperti ini juga lah saya membawa masalah ini ke pengadilan. Saya coba kaitkan dengan terminologi pengguna itu. Ya. Saya baca di sebuah media terverifikasi dari Dharma Oratmangun, Ketua LMKN. Pengguna itu artinya, tafsirannya mungkin ya, setiap orang, perorangan, dan juga badan hukum. Nah, kalau ketika ngomong badan hukum kan bisa juga ditarik ke si promotornya. Jadi gini dia. Kalau di konteks ini kan ada HW Group kan, ada HW Group sama PT Aneka Gading Bintang ya kalau nggak salah. Jadi gini, ini bukan masalah debat ya, tapi artinya masalah pemahaman. Karena ini kan pemahaman yang selama ini tidak pernah difikirkan dan ketika disodorkan juga ditolak. Makanya kita bawa ke pengadilan. Tapi hakim di Peliniaga itu sependapat dengan pola pikir ini. Bukan IO. Memang betul pelaku pertunjukan jangan pengguna. Karena kalau pengguna itu coba suruh tanya Bang Dharma Oratmangun, ada nggak pengguna dalam definisi dalam Undang-Undang Hak Cipta? Jadi jangan membuat definisi yang justru menimbulkan kekisruhan. Definisi itu kan harus kembali kepada Undang-Undang Hak Ciptanya, Mas. Nah, sekarang memang betul pelaku pertunjukan itu atau orang yang memanfaatkan itu kalau pengguna dari sisi SK oke. Ya. Tapi kalau yang dibicarakan orang perorangan dan badan hukum itu di undang-undang. Di undang-undang itu bukan di PP juga bukan di SK, kan begitu. Performing right itu kan ada beberapa. Ya, performing right ya. Kalau misalnya lagunya itu diputar di kafe, itu performing right. Karaoke. Ya, di karaoke itu performing right. Maka tentu di sini yang bertanggung jawab untuk meminta izin atau membayarkan itu adalah badan hukum. Ya, karena mereka pasti sudah ada yang namanya perjanjian lisensi dengan LMK.
maka bayarnya gelondongan. Tapi kalau performing right-nya itu bukan kafe, bukan radio misalnya gitu ya, bukan juga karaoke dan bukan hotel, tapi seseorang artis, penyanyi membawakan lagu itu secara live konser, performing juga, maka dia kan orang per orang. Jadi harus dilihat dulu jenis-jenisnya. Karena kasusnya hari ini adalah seseorang yang membawakan lagu itu secara live, performing right-nya itu adalah berarti kan harus dibayarkan atau dilakukan oleh tanggung jawabnya ada di penyanyi dong. Kalau mengenai masalahnya nanti dibayarkan, nah jadi harus dibedakan yang membayarkan dengan yang berkewajiban untuk membayar. Ya, wajib pajak saya. Boleh nggak saya suruh siapa aja membayarkannya? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi ketika saya lalai untuk membayar kewajiban saya, membayar pajak, dan kemudian saya juga tidak meminta kepada orang lain, finance saya untuk membayar pajak, kemudian kantor pajak mengatakan saya salah, boleh nggak saya lempar? Saya ambil definisi, wajib pajak itu adalah orang per orang dan badan hukum. Yes. Wajib pajak itu adalah orang per orang dan badan hukum. Karena subjek hukum ada dua, orang dan badan hukum. Naturalistic person dan reh person. Nah, boleh nggak saya bilang karena definisi wajib pajak itu adalah boleh orang dan badan hukum, maka harusnya kantor pajak, akuntan pajak yang harus membayarkan pajak saya? Nggak bisa dong. Karena dia hanya membayarkan. Yang berkewajiban tetap adalah saya. Ini juga seperti itu. Yang membayarkan boleh siapa saja, tapi yang berkewajiban untuk membayar, yang berkewajiban untuk meminta izin adalah pelaku pertunjukan yang dalam hal ini adalah penyanyi. Kalau misalnya penyanyi sadar akan hal itu, sosialisasinya benar, maka penyanyi akan bilang, pastikan saya sudah dapat izin, baru saya mau naik panggung. Dengan kondisi yang seperti itu, pasti siapapun I.O. penyelenggaranya, siapapun orang yang mengundangnya dia, baik manajemen artisnya atau siapapun, dia akan pastikan itu ada, sama seperti izin pertunjukan yang ke Polda. Ya. Nah, ini kan karena tidak pernah disampaikan bahwa itu adalah kewajiban daripada penyanyi anggap enteng. Dia nggak peduli apakah izin itu sudah ada atau belum, apakah royalti itu sudah dibayarkan apa belum. Inilah yang mau kita benerin. Nah, MKN menggagas tentang show itu ya, live concert ya, bahwa itu baru bisa dilakukan, baru bisa dipanggungkan kalau udah dapat rekomendasi dari LMKN tentang persoalan royaltinya. Itu ini nggak proporsional nggak? Jadi gini. Aduh gimana ya? Jadi sepertinya saya sok pinter jadinya. Enggak. Ya jadi gini. Di dalam untuk perlindungan si copyright holder ya, apa pencipta lagu. Jadi gini. Ya jadi gini boleh. Artinya gini, untuk menentukan solusi dan aturan boleh saja dalam rangka untuk melindungi pencipta. Ya kita harus sepakat dulu, Undang-Undang Hak Cipta ini dibuat untuk melindungi pencipta atau untuk melindungi pengguna hak cipta? Itu dulu Mas, saya mau tanya. Undang-Undang Hak Cipta dilahirkan untuk melindungi kepentingan pencipta atau untuk melindungi kepentingan pengguna hak cipta? Pencipta dong. Loh, itu dulu. Jadi ketika ada hak ekonomi dan hak moral di hak cipta. Ketika pencipta itu merasa bahwa dia nggak terlindungi oleh undang-undang tersebut, yang salah sebenarnya orang yang menyatakan bahwa pencipta nggak boleh begini, nggak boleh begono, penyanyi boleh begini, boleh begini, sebenarnya benar apa salah? Secara logika hukum berpikir kita. Saya nggak ada di wilayah untuk menjawab, Mas. Silakan aja. Coba, Mas, ya boleh, siapapun boleh bertanya. Ya boleh aja. Kalau ini kan bicara logika. Undang-undang hak cipta itu dibuat untuk melindungi kepentingan pencipta. Iya. Tapi ketika undang-undang itu tidak bisa melindungi kepentingan pencipta, tapi semua orang yang ada pelaku di sini mengatakan itu penyanyinya boleh begini, boleh begitu, penciptanya yang malah dibatasi haknya. Ini normal nggak sih? Itu dulu. Nah, sekarang tadi apa tadi masalah Dharma Orman Mangun bilang apa tadi, LMKN tadi gimana tadi? Ya supaya untuk melindungi pencipta, supaya royaltinya dijamin dibayar. Jadi kalau kita bicara undang-undang, saya baca undang-undang itu, maka ada yang namanya perjanjian lisensi. Ya. Di pasal 80 sekian lah itu ada lisensi, ya 82 juga ada lisensi. Jadi memang seharusnya yang paling betul itu adalah
promotor musik atau IO maupun manajemen artis, dia seyogianya itu membuat perjanjian atau lisensi untuk penggunaan satu lagu dengan LMK boleh, ya, karena itulah yang memegang otoritas kuasa dari pencipta, ya. Jadi perjanjian itu namanya perjanjian lisensi. Dibuat perjanjian, misalnya tahun ke depan, misalnya setahun ke depan misalnya. Oh, kita ada beberapa konser nih, atau untuk jaga-jaga, dimintalah izin, diatur misalnya, meminta izin untuk menggunakan lagu Bilang Saja dari tahun 2024 sampai 2025. Dalam live konser, ketika digunakan saya akan bayar sekian, kondisinya sekian. Perjanjian ini dibuat antara ini pelaku pertunjukan, ya, atau siapapun dengan LMK atau LMKN. Perjanjian ini didaftarkan, ditembuskan kepada pencipta lagu. Jadi mereka akan tahu bahwa ada potensi lagunya akan dibawakan dalam live konser. Oke? Nah, jadi LMK itu juga jadi lebih ringan kerjanya. Ini juga aman, kan begitu artinya, karena dia sudah dapat izin setahun. Pencipta juga tahu lagunya bakalan dipakai sama artis apa, sama siapa setahun ke depan. Jadi dia juga bisa hitung kalau ada pembayaran royalti, masa royalti cuma 125.000. Berapa konser ini? Berapa harga tiketnya? Berapa biaya produksinya? Banyak pertanyaan. Kalau sekarang kan tidak di breakdown. Ya, jadi gini Mas. Jadi kan kita ini sejak tahun 2014 itu tentang performing right konser ini kan memang sudah ada aturannya. Nah, selama 10 tahun ini berjalan, kok yang dirugikan kok pencipta doang nih gitu. Kok pencipta saya aja nggak pernah dapat dari konser itu nol. Ini saya bawa buktinya nih. Laporan royalti dari konser nol semua. Sedangkan saya tahu lagu-lagu saya itu dibawakan oleh Krisdayanti, oleh Agnes Mo, oleh Reza Artamevia. Tapi kok saya nggak pernah dapat. Dan setelah saya bertanya dengan teman-teman pencipta, sama juga. Paling dapat dikit. Seorang Piu aja Padi itu dapat cuma 125.000. Yang lain yang nol juga banyak. Nah, berarti saya pikir there is something wrong in this ecosystem. Ya, ada yang salah di sini. Nah, kita mengkaji, kita berdiskusi dan kita membuka terus undang-undang hak cipta ya. Di mana nih salahnya gitu. Dan menurut kami nih, menurut pendapat kami ya dan teman-teman di Aksi, kita salah menerapkan undang-undang hak cipta itu sendiri. Jadi amanah undang-undang hak cipta itu tidak diimplementasikan ke ekosistem ini. Apa itu? Diksi menurut undang-undang yang wajib membayar royalti adalah IO. Itu diksi itu yang ternyata selama ini menurut saya menyesatkan. Terus terang aja. Di undang-undang diatur demikian nggak? Tidak ada. Makanya kalau mau gini, ini undang-undang hak cipta nih, ini saya bawa nih. Ini PP 56 nih saya bawa, SK Menteri saya bawa. Cari di situ ada nggak bahwa yang wajib membayar royalti adalah IO? Cari, nggak akan ada, nggak ada. Nah kalau kita lihat SK Menteri juga, SK Menteri sama UU tingkatannya hierarkinya lebih kuat mana? Berarti SK Menteri tidak boleh menyalahi undang-undang kan? Bukan kebalikannya. Undang-undang masa menurut sama SK Menteri? Nggak mungkin. Ya itu ada ajasnya itu. Apa tuh? Ajasnya ada tuh. Ajas apa? Lex superior derogat legi inferior, artinya aturan yang lebih tinggi menyampingkan yang lebih rendah atau yang inferior. Jadi undang-undang terus menyampingkan semua aturan yang di bawahnya. Iya. Bukan asas lex spesialis derogat. Itu kan enggak salah dong. Saya cuma bicara saja. Iya, salah. Saya terusan ya. Jadi karena kita merasa ada yang salah dengan ekosistem ini, akhirnya setelah Aksi berdiri ini kita mulai mengenalkan bahwa mensosialisasikan bahwa sebenarnya yang benar ini loh gitu. Kalau ini yang dijalankan kita nggak akan seperti ini. 10 tahun sudah cukuplah waktunya kita menjalani, kita akhirnya korbannya hanya pencipta lagu. Nah sekarang gini, ketika konser dijalankan, penyanyi kan sudah dapat honor nih. Tiketnya laku apa enggak, penyanyi dapat honornya sekian, tidak akan berkurang. Tapi lihat pencipta, kalau tiketnya nggak laku, dia nggak akan dapat royalti dong. Kan tuh 2% dari penjualan tiket. Tapi yang menggunakan karya ciptanya itu siapa? Penyanyi lah. Dan mesti diingat, biasanya IO itu mengundang penyanyi, yang milih lagunya siapa? Dia IO pasti serah penyanyi dong. Karena kan yang punya hit listnya kan penyanyi kan. Dia pasti mau menyanyikan lagu yang disukai sama penonton, ya kan, yang sudah dikenal. Dan itu penyanyinya lah yang tahu gitu. IO hanya mengundang
penyanyi aja. Jadi pengguna penyanyi adalah IO, tapi pengguna lagu adalah penyanyi, begitu. Yang kita konsepnya kita ini. Dan konsep ini kita sudah uji coba di persidangan ini, kebetulan di kasus saya ini kita ujilah supaya kita punya kekuatan yang hukum yang bisa kita pertanggungjawabkan lah gitu ya. Dan setelah diuji persidangan kemarin Bang, akhirnya apa? Hakim memutuskan bahwa Agnes Mo bersalah. Agnes bersalah, yang harus meminta izin gitu. Kalau royalti itu bisa dibayarkan siapa saja, yang penting izinnya dulu. Karena kalau ada pertanggungjawaban izin di penyanyi, maka penyanyi mempunyai kesadaran, penyanyi mempunyai kepedulian terhadap pencipta. Karena kalau saya nggak minta izin, saya bisa kena sanksi nih gitu kan. Ada motif itu, jadinya akhirnya dia memastikan ke penyelenggara itu mesti bayar nih. Kalau nggak saya kena sanksi Izin dulu. Mesti izin dulu. Iya. Nah, sekarang masalahnya izinnya seperti apa ya silahkan dirumuskan oleh jadi kalau misalnya izin itu berjalan, ya pasal 9 ayat 2 ini nggak pernah disembunyikan, maka setiap live konser penyanyi akan meminta izin, ya baik kepada penciptanya langsung ataupun kepada LMK, maka itu akan ada data berapa kali lagu ini dibawa dalam live konser, dan tentu itu akan menjadi acuan untuk memperhitungkan royalti. Kalau sekarang kan tidak, nggak ada acuan, nggak ada gelondongan, suka-suka hati aja bikin nol, bikin ini. Nah, jadi inilah yang harus kita perbaiki. Jangan hanya untuk mempertahankan kebiasaan yang buruk itu, kita membenarkan sesuatu yang tidak benar. Cuman gini Bang, ada yang merasa penyanyi itu wah susah dong kalau tiap mau manggung minta izin nggak tahu di mana dia. Makanya saya bilang, kan undang-undang juga diatur, dibuat perjanjian dulu. Misalnya contohnya penyanyi A, atau penyanyi B. Dia kan tahu lagu dia apa saja dan siapa penciptanya. Kalau dia nggak bisa menghubungi penciptanya satu persatu, maka dia akan menghubungi LMK atau LMKN untuk membuat perjanjian 2025-2026 dia minta izin kalau menyanyikan lagu ini boleh. Ya. Jadi artinya kan nggak setiap manggung. Jadi izin itu bisa ke pencipta, bisa ke LMK gitu. Apa susahnya? Cuman ada kesadaran itu, ada motivasi itu. Iya, jadi gitu. kalau memang misalnya dia susah nih penciptanya nggak tahu di mana keberadaannya, nomor kontaknya sudah nggak ada ke LMK. Iya. Jadi yang penting izinnya udah ada perjanjian, lisensi namanya itu. Nah, untuk live konser lagu ini dibawakan oleh si A setahun. Jadwalnya menyusul. Tapi paling tidak izinnya sudah dikantongin untuk setahun. Tapi si pencipta harus atau wajib jadi anggota LMK untuk bisa mengurus royaltinya kan? Iya. Kalau di undang-undang itu kan dikatakan bahwa LMK itu kan dia ambil semua royalti. Kalau misalnya kemudian ada royalti yang diambil, nggak tahu penciptanya kan begitu undang-undang bilang. Kalau nggak tahu penciptanya berarti kan bukan anggota toh. Tapi mereka boleh ambil nggak? Ambil. Jadi dana cadangan. Terus kalau ya berarti artinya kan nggak jadi anggota kan juga royaltinya diambil sama dia. Iya, betul. Harusnya kalau nggak jadi anggota jangan diambil dong royaltinya. Tapi tetap diambil oleh mereka. Jadi artinya ada yang salah dengan rumusan itu berarti formulanya. Kenapa? Ya saya nggak tahu. Itu nanti di DPR lah dibicarakan. Yang penting saya bicara mengenai masalah aturan yang ada itu, bahwa dia anggota atau nggak anggota itu jadi nggak penting karena ada pasal yang mengatakan jika penciptanya itu nggak dikenal, tapi royalti diambil 2 tahun nggak ada yang ngaku, maka dia boleh dipakai sebagai dana cadangan oleh mereka. Harusnya jangan ambil dong kalau memang dia bukan anggota kita. Dan 7% dari dana cadangan itu untuk pendidikan, kegiatan sosial gitu kan. Apapun juga kan itu bukan hak. Kadang-kadang dibagi juga. Bukan haknya kita. Nah, dibagi juga ke pencipta. Jadi yang bukan penciptanya gue kebagian jadinya. Kebagian dari dana itu. Kadang-kadang suka dibagi. Walaupun bukan ciptaan dia kan karya ciptanya. Reportnya tuh unclaim royalty. Dibagi rata mungkin, nggak tahu perhitungannya. Tapi kan artinya kan nggak seperti itu kan. Iya. Kan harusnya kan hukum itu harus tegas. Kalau memang dia mengambil dan memungutnya itu karena dia mendapatkan kuasa ya itu aja. Tapi kan mungkin ya industrinya boleh seperti apa. Tapi kan artinya kan kalau misalnya pun dia nggak tahu siapa penciptanya, dia misalnya nggak tahu, nggak kenal, atau dia anggotanya juga dia nggak, penciptanya dia juga nggak tahu anggota LMK atau tidak. Tapi kan paling tidak dia dengan bikin perjanjian dengan lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dalam undang-undang LMK itu kan menjadi alasan pemaaf ketika dia menggunakan lagu tersebut. Ya. Kenapa saya tanya betapa pencipta harus masuk untuk masuk LMK untuk mengurus royaltinya? Saya baca dari tulisan Endah Reza, itu couple yang musisi itu, yang gitar. Mereka begitu menyesalnya nggak masuk LMK. Jadi selama ini mereka pakai
di zaman digital kayak gini menggunakan jasa agregator musik digital. Ya. Itu yang akan bekerja sama dengan DSP, Digital Service Provider. Oh, itu beda bidang itu. Tunggu dulu bentar. Kayak Spotify, kayak YouTube Music, Itu mekanika. Mekanika gitu. Nah, kemudian dia bahagia puas dengan transparansi dari Laporan agregator itu. itu. Kan di lamannya kebaca sudah kan. Baru kemudian ketika wawasannya bertambah, dia menyesal seumur hidup karena yang dia terima itu cuman hak atas master rekaman. Iya. Master rekamannya. Sementara royalti dia dan hak terkaitnya itu nggak sampai ke dia karena dibayarkan oleh Digital Service Provider itu ke LMK. Iya. Ya itu kan kenapa dia nggak mempelajari sistem royalti gitu. Ya salahnya dia sendiri gitu. Iya. Kita harus tahu dong, kita bergerak di bidang Jadi ini. memang dirugikan. Ya. Kalau nggak menjadi anggota LMK ya tadi itu dipungut, tapi kan kita tidak masuk dalam bagian mereka. Cuman ya. kalau dia masuk itu di LMK kalau nggak salah ada bisa backdate gitu. Meskipun dia baru masuk hari ini, dia masih bisa mendapatkan royalti 3 tahun ke belakang atau nggak tahu tuh. Kalau nggak salah kayak gitu. Karena pernah ada teman juga yang kayak begitu. Gitu. Jadi ya kita sebagai pencipta ya kita manfaatkan segala lini untuk kita dapatkan haknya. Kita masuk LMK ya kita masuk aja LMK, nggak ada salahnya gitu. Saya sejak tahun 2001 saya anggota KCI. Nah ini Bang, ada juga yang mengatakan Arif Bias kan anggota LMK. Dia tidak berhak menggugat sendiri. Harus melalui LMK dong. Kan dia sudah memberikan surat kuasa. Aturannya mana? Aturannya mana? Kan kita akan bicara aturan. Surat kuasa itu surat kuasa apa? Surat kuasa itu kan surat kuasa untuk memungut, mengelola, dan membagikan. Dalam hukum itu kan selalu ada surat kuasa khusus. Khususnya harus apa? Untuk apa? Khusus untuk mengkolek ya mengkolek. Kalau menggugat ya menggugat. Kan begitu kira-kira intinya. Nah, jadi kalau memang misalnya surat kuasa yang didapati oleh LMK itu adalah surat kuasa untuk mengkolek, mengelola dan mendistribusikan, dia kan nggak berhak juga untuk atas nama penyanyi untuk menggugat. Saya baca surat kuasa KCI cuma itu, mengumpulkan dan mendistribusikan, mengelola. Loh, terus kenapa kok dia harus mewakili pencipta? Nggak tahu. Artinya kan pencipta harus memberikan kuasa khusus juga kepada LMK kalau memang yang ingin menggugat itu adalah LMK. Kan begitu ya? Tapi kan pencipta kan boleh pilih dong, apakah event yang menggugatnya itu adalah LMK boleh atau pilih ya? Loh, logikanya artinya kan pencipta itu kan boleh memberikan kuasa kepada LMK dan boleh juga memberikan kuasa kepada siapapun dan boleh juga menjalani perkara itu sendiri tanpa memberikan kuasa. Karena di aturan itu kan nggak diatur bahwa wajib kepada LMK. Jadi pemikirannya mengatakan karena dia sudah jadi anggota LMK maka yang menggugat adalah LMK. Terus lagunya juga jadi kalau misalnya lagu orang siapa? sudah menjadi anggota partai ya menggugat partai kalau dia ada apa-apa. Enggak, juga. Logikanya lagunya lagu siapa? Lagu LMK apa lagu si pencipta ya kan? Nah, terus saya juga baca di pasal 99 juga ada pencipta berhak menggugat ke pengadilan, ada di undang-undang juga kan, Bang? Loh, jadi nggak perlu LMK kan? Sebenarnya tanpa surat kuasa itu pun kita sudah ada legal standing untuk menggugat. Memang ada lah legal standingnya, makanya kita gugat. Ini kan orang-orang yang nggak paham tapi ikut campur. Nah, kita perlu kasih pemahaman, Bang. Makanya kita kasih paham lagi sekali ini, ulang-ulang kasih paham, tapi kan mereka nggak paham-paham. Sekali lagi bukan nggak kasih pemahaman lagi. Nah, jadi pemikiran bahwa komposer itu adalah anggota LMK, maka sewajibnya yang menggugat itu adalah LMK-nya, bukan perorangan atau kuasa hukum yang non LMK. Itu kan juga sudah disampaikan dalam eksepsinya Agnes Mo kalau tidak salah dalam persidangan tersebut. Ya, tapi ini kan diabaikan oleh hakim. Kenapa hakim mengabaikannya? Karena pasal 99. Ya, karena nggak ada kewajiban juga bahwa LMK yang harus menggugat. Ya, karena kuasa LMK tidak sampai kepada ditambah lagi surat kuasa juga tidak ada itu. Ya itulah makanya tadi saya katakan bahwa kewenangan LMK baik dalam undang-undang maupun dalam kuasa tidak sampai mengajukan gugatan. Kalaupun mengajukan gugatan, dia harus dapat kuasa yang berbeda dari komposer tersebut. Nah, tapi apakah komposer itu wajib? Enggak juga, karena pasal 99 kan juga memberikan izin. Jadi ini yang sebenarnya harus dipahami, jangan memahami aturan itu sebagian-sebagian. Dan pada kasus saya, selain itu ditambahkan juga surat resmi dari LMKN bahwa Arif Bias boleh melakukan proses hukum melalui mitra Minula Sebayang Partner. Sudah ada surat dari Pak Dharma Orat Mangun, sudah ada tanda tangannya. Jadi kurang apa lagi?
gitu Mas. Ya orang nggak paham. Nih, sekarang kita ngomong proses hukumnya nih. Saya loncat dulu deh di pengadilannya. Kan katanya kabarnya, saya baca-baca juga dengar-dengar tidak ada kontrak yang ditampilkan di sana. Nah, itu yang mesti dicoba diklarifikasi. Gimana? Memang tidak ada kontrak yang jadi alat bukti, jadi buktinya mereka yang diajukan dalam persidangan. Jadi karena tidak ada kontrak, tentu tidak ada yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim tentang apapun juga. Jadi oleh karena itu hakim ya tetap berpendapat Agnes salah karena melakukan menggunakan lagu tanpa izin dari penciptanya. Karena kalau ada kontrak, itu kan kontrak terkait dengan masalah pembayaran, bukan bicara masalah izin. Kalaupun ada, ya kan? Ya, jadi yang berkepentingan atau yang berkepentingan membuktikan kontrak itu bukan saya kan? Ya bukanlah. Pihak Agnes atau HWG. Nah, dalam hal ini Agnes lah yang harusnya membuktikan nih ada loh kontraknya. Tapi kan harusnya disampaikan di persidangan, bukan di luar persidangan. Di luar persidangan, bukan di podcast gitu. Kalau ada kontraknya memang buktikanlah di persidangan kemarin gitu. Kenapa baru munculnya setelah persidangan selesai sudah ada putusan gitu? Apakah hilang? Apakah hanyut ke banjir? Ataukah sekarang disampaikan? Ataukah memang baru ketemu atau gimana? Kasasi. Dalam memori kasasi itu dijadikan lampiran. Ada jadinya. Ada, tapi saya bantah. Saya bilang bahwa itu perlu kita sampaikan sekarang. Kenapa? Perlu kita omongin sekarang apa nggak usah? Sekarang aja udah. Boleh? Kayaknya nggak usah deh. Oke. Kenapa nggak usah? Ya kita kan selagi bertempur nih di kasasi gitu. Masa kita bocorin strategi kita ya kan? Tapi intinya bahwa kontrak itu tidak pernah muncul dalam persidangan. Iya. Tapi sekarang ada. Kontrak itu tidak diajukan juga sebagai bukti yang sah oleh pihak tergugat. Tapi sekarang di memori kasasinya ada. Ada. Sekarang setelah mereka buka di dalam podcast bahwa ada kontrak itu, tentu kontrak itu mereka hadirkan sebagai bentuk lampiran. Ya, tapi kembali lagi, hanya lampiran, bukan alat bukti yang sah. Terus kalau di kasasi emang masih bisa menunjukkan bukti baru? Kenapa? Di kasasi bisa emang bukti baru. Ini kita bicara normatif ya, ya. Kan kita sama-sama tahu judek fakti itu hanya PN dan PT. Berarti hanya di tingkat PN dan PT sajalah kita bicara mengenai masalah fakta-fakta. Kalau yang namanya Mahkamah Agung itu udah judek juris. Penerapan hukum. Judek juris itu dia hanya menilai apakah penerapan hukum di judek fakti itu ketika mengambil keputusan sudah berlandaskan bukti-bukti dan aturan apa belum. Nah, jadi judek juris pasti akan melihat dalil-dalilnya penggugat, dalil-dalilnya tergugat, bukti penggugat, dilihat pertimbangannya, putusannya. Kalau sudah dianggap itu tidak bertentangan dengan aturan, maka ya udah itu saja. Apakah boleh melampirkan sesuatu? Boleh-boleh saja. Tapi peran Mahkamah Agung itu sebagai judek juris hanya menilai penerapan hukum, bukan bicara mengenai masalah fakta lagi. Ketika tahapannya masih di polisi sebelum ke pengadilan, kalau nggak saya salah baca, di tingkat di tahapan penyidikan itu udah main alat bukti itu di situ, adu bukti di situ. Nah, Bang Minola waktu itu mengajukan alat bukti apa untuk? Lo sama, bukti kita di laporan itu kan buktinya Ari di laporan itu adalah bahwa ada pelanggaran hak cipta, bahwa ada 3 konser, tentu bukti 3 video konser itu membuktikan bahwa ada lagu Bilang Saja dinyanyikan secara komersil tapi tanpa izin penciptanya seperti yang diamanahkan oleh pasal 9 ayat 1 dan 2. Nah, itu bukti kita. Nah, terus kita juga sudah sampaikan bahwa kita juga sudah mencoba untuk menyurati pihak-pihak ini, bahkan mensomasi agar kalau memang misalnya mereka sadar ada kesalahan, ada pelanggaran, untuk bisa duduk bareng dan menyelesaikan masalah ini kan gitu. Tapi kan tidak ada respon, no respon ya. Nah, jadi itu bukti-bukti yang kita ajukan ke pihak kepolisian. Nah, dan itu juga bukti-bukti yang kita ajukan ke Pengadilan Niaga pada waktu gugatan, termasuk bahwa LMK juga sudah memberikan izin mempersilahkan untuk melakukan upaya hukum. Saksi fakta juga di persidangan. Nah, itulah dia intinya. Nah, Bang, ada yang ibaratnya protes kali ya. Kenapa yang digugat kok cuman
Cuma penyanyi. Kenapa HWG nggak digugat katanya siapa gitu. bilang HWG inilah Yang penting nih karena sebenarnya kita dengar cuma Agnes aja yang berurusan yang digugat yang kemudian divonis bersalah. Apa alasannya? Jadi inilah bukti bahwa setiap orang memberikan komentar itu kemungkinannya satu, tidak paham isi gugatan, siapa yang digugat, tapi memberikan komentar, atau yang kedua paham tapi tidak tapi mencari celah. Tapi mencari kesalahan. Ya. Jadi gugatan kita itu ke Pengadilan Niaga itu tergugatnya adalah Agnes Mo karena pelaku pertunjukan itu adalah penyanyi. Oleh karena itu itulah yang menjadi tergugat adalah pelaku pertunjukan. Tapi untuk menghindari kurang pihak dalam persidangan dan juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi tergugat untuk membela diri jika mungkin ada hal-hal lain yang membuat dia bisa dimaafkan karena mungkin udah didelegasikan kewajibannya itu kepada pihak lain, maka kita juga mengajukan pihak lain sebagai turut tergugat dalam gugatan kita yaitu HWG sebagai penyelenggara. Nah, itu Aneka Gading Bintang nggak? Iya itu dia PT Aneka Gading Bintang. Nah, jadi dia sebagai turut tergugat artinya kalau memang misalnya ada sesuatu hal yang dianggap bahwa memang ada yang disampaikan oleh Agnes Mo itu, maka tentu berkewajiban daripada penyelenggara juga dalam persidangan untuk hadir dan membuktikannya. Kan begitu. Atau paling tidak tergugat memaksa PT Aneka Gading Bintang itu sebagai penyelenggara untuk hadir dalam persidangan untuk membuat dia jadi tidak menjadi sasaran tembak jika memang ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam persidangan secara fair dan objektif. Nah, tapi kenyataannya kan itu tidak terjadi. Bukti-bukti itu tidak mengarah ke sana yang disampaikan oleh tergugat yang membuat hakim melihat tidak ada apapun yang membuat tergugat tidak harus bertanggung jawab atas kesalahan ini. Begitu. Turut tergugat maksudnya? Tergugat dong. Si Aneka itu? Kan turut tergugat karena kan kita kan konsisten pelaku pertunjukan itu yang salah kan begitu. Nah jadi kalau memang misalnya kemudian ada situasi bahwa tergugat bilang ada dong template yang begini-begini, itu kan dianggap sebagai alasan pemaaf karena dia sudah mendelegasikan kewajibannya. Berarti yang lalai kan orang lain itu kan begitu. Nah harusnya kan ini dibuktikan kan secara maksimal dalam persidangan. Harusnya tergugat juga berkewajiban untuk memaksa turut tergugat, lu datang dong buktikan bahwa ternyata semuanya sudah di lu kewajiban itu. Nah, kalau pembuktian ini berjalan seperti itu, maka mungkin hakim akan melihat pelanggarannya itu atau kesalahan itu ada pada tergugat, tapi karena ada perjanjian itu, maka yang bertanggung jawab adalah turut tergugat. Tapi karena ini tidak pernah dibuktikan dalam persidangan, maka hakim melihat nggak ada hal lain apapun yang bisa membebaskan tergugat dari dinyatakan bersalah. Maka dinyatakanlah dia bersalah, disuruhlah dia bayar denda. Kan nggak ada yang salah di sini. Jadi Mas, awalnya ini kan Aribias vs Agnes Mo ya awalnya. Setelah ada putusan pengadilan, Aribias vs hakim. Karena Agnes Mo vs hakim. Karena Agnes Mo tidak setuju dengan putusan hakim gitu. Nah, sekarang udah dikasasi, udah berbeda lagi nih. Agnes Mo vs HWG. Karena dalam kasasi kan Agnes Mo pengen HWG lah yang bayar gitu kan, pasti gitu kan, untuk mengalihkan. Ya berarti perang di kasasi itu bukan perang Aribias lawan Agnes Mo lagi, tapi Agnes Mo vs HWG. Siapa yang mau bayar ke saya nih gitu kan? Siapa yang ya kan itu kan? Itu kan kalau misalnya masalah pembayaran, denda maksudnya. Ya denda ini tadi. Tetap yang melakukan kesalahan itu kan adalah pelaku pertunjukan, penyanyi, dia yang harus kena denda. Masalah ternyata memang karena ada kelalaian pihak lain, kemudian pihak lain itu yang menalangin, itu kan dua hal yang berbeda. Ya kan, di eksepsi itu kan saya lihat kan sama di memori itu kan dalil-dalilnya berusaha untuk mengalihkan. Nah kan berarti bocorin juga nih, artinya dia bocorin juga. Kita dilarang untuk ngomongin kasasi, dia bicarain kasasi. Ya lebih bagus lah, biar lebih terang. Iya, biar publik lebih paham jadinya, nggak ada pemahaman yang. Nggak, itu bukan rahasia, itu memang umum juga tahu gitu. Agnes Mo pengen mengalihkan kesalahannya ke HWG kan itu kan, Bang? Kesalahannya itu kan nggak bisa dialihkan, tapi kewajiban untuk membayar dendanya boleh. Jadi ini yang kita harus paham. Masa kita yang bersalah terus kemudian kita mau orang lain yang dihukum? Enggak dong. Tapi kalau misalnya kemudian kita yang bersalah, tapi kewajiban yang timbul atas kesalahan kita tuh karena ada orang lain juga di situ, orang lain yang bayarkan, itu kan lain cerita.
Jadi ini kan belum inkrah ya, masih kasasi kan. Artinya vonis yang untuk Putusan, Agnes. bukan vonis, kan ini perdata soalnya. Untuk bayar denda 1,5 miliar itu belum bisa dipaksakan ya. Belum, Nunggu kasasi jadinya. tunggu putusan kasasi. Ada dengar-dengar kapan itu? Kan ini baru memori kasasinya kan baru sampai ke kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk menyerahkan kontra memori kasasi itu pada tanggal 20 Maret. Kontra memori kasasi. Jadi masih ada 2 minggu lagi ya. Nah, nanti setelah tanggal 20 Maret itu sesuai dengan batas waktu kita serahkan kontra memori kasasi kita, maka berkas ini akan dilimpahkan ke Mahkamah Agung ya. Sebelumnya ya tentu ada inzage berkas ya. Dilimpahkan dan baru nanti kita lihat prosesnya berapa lama di Mahkamah Agung. Biasanya 3 bulan. 3 bulan, 6 bulan ya. Lama ya. Tapi kalau misalnya bicara perkara yang seperti ini, yang eye catching seperti ini, harusnya 3 bulan udah putus ini. Dan tidak menimbulkan gonjang-ganjing yang terlalu lama di dalam industri rekaman. Tapi kalau itu harus dibayarkan, itu akan diterima oleh Mas Ari jadinya. Ya, karena kan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat. Selain uang denda itu juga royaltinya akan dapat juga. Ini kan denda, royaltinya kan belum. Tapi karena dianggap mungkin ya, kalau boleh juga dianggap, udah dianggaplah denda itu sebagai royalti gitu misalnya karena kesalahannya kan gitu ya boleh-boleh saja. Itu ada aturan yang saklek kan nggak? Nggak ada. Artinya boleh jadi pilihan buat Mas Ari ketika misalnya nanti denda itu udah sampai ke tangan Mas Ari, boleh juga yang royalti dianggap nggak usah deh gitu. Bisa, itu kebijakan kan. Ya sebetulnya saya di beberapa forum media itu kayak TV dan di podcast saya sudah pernah bilang setelah putusan ya, saya menawarkan Agnes itu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, saya masih sampaikan itu karena ya saya masih menganggap mereka bilang di luar sana kita ini satu seniman lah, satu perahu segala macam lah gitu. Ya saya juga masih menganggap seperti itu. Cuman itu pun sampai sekarang tidak ada yang merespon dari situ gitu, merespon dari tawaran saya. Putusan pun kalau memang ada etikat baik, silakan. Harusnya bertemulah antara penyanyi dengan komposer. Mungkin gua khilaf tuh kemarin tuh nggak paham. Sekarang boleh nggak kita selesaikan dengan kondisi yang seperti ini? Saya nggak perlu kasasi, tapi saya dianggap sudah melaksanakan isi putusan. Kalau kita ada perdamaian dibuat perjanjian kan sebenarnya bisa. Tapi kan ini kan karena ego, mungkin karena kemarahan, karena mungkin ada yang ngomong, lu harusnya nggak bertanggung jawab. Iyo. Nah, aturannya nggak ada ngomong kayak begitu, gitu loh. Kalau itu terjadi, bisakah angka yang 1,5 miliar itu dinegosiasikan lagi? Tergantung komposer kan. Bukan saya pemilik kekayaan, saya hanya bantu. Jadi bukan harga mati ya 1,5 miliar itu ya? Tergantung komposernya. Kalau komposernya mau kasih diskon ya boleh-boleh saja orang yang punya barang dia kan gitu kan. Kalau kita kan hanya membantu aja Mas. Komennya gimana Mas Ari? Belum kebayang atau gimana? Atau nggak mau memikirkan itu? Melihat dulu etikat baiknya. Kan saya lihat dulu kan wajahnya gitu kan. Kata-katanya, ketulusannya gitu kan. Itu kan gitu. Ya, tapi kalau kelihatannya itu juga tidak direspon gitu, tidak digubris. Ya udah akhirnya berlanjut aja gitu akhirnya. Ya mungkin juga si Agnesnya mau, mungkin aja dia mau. Dia pikir ngapain sih berkepanjangan seperti ini. Begitu. Tapi mungkin ada orang-orang lain yang jangan karena kalau ini terjadi mungkin ya patut diduga ya. Maka ekosistem yang selama ini dibangun bahwa hancur. Pencipta penyanyi nggak perlu minta izin, yang penting bayar gitu-gitu kan, ini kan akhirnya kan akan menjadi runtuh dan semuanya akan kembali kepada rule of law-nya bahwa kalau memang mau lisensi boleh perjanjian, jadi ada kontrol, pencipta juga tahu sehingga laporan atas performing right untuk live konser juga akhirnya tercatat karena sudah ada izin di depan gitu loh. Tapi sekarang kan tidak, jadi akhirnya itu yang membuat mereka gelondongan karena mendeteknya susah. Kalaupun misalnya kemudian ada dalam data, tapi mereka berkilah-berkilah. Dan satu lagi masih informasi buat kita semuanya, pelanggaran yang seperti ini pernah terjadi di Jawa Timur kalau nggak salah, atas lagu oplosan kalau nggak salah, seperti ini, dan dilaporkan secara pidana. Maka penyanyinya itu dihukum penjara 4 bulan. 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun ya. 6 bulan percobaan. Pidana jadinya. Pidana. Bukan perdata ya. Perdata, dia nggak ke perdatanya tapi ke pidananya, dan kemudian dianggap karena dia tidak meminta izin dari penciptanya maka dijatuhin pidana 1 tahun
1 tahun 4 bulan. 4 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Nah, tapi pidana jatuhkan. Nah, jadi sebenarnya sudah ada jurisprudensi. Jadi kalau misalnya kemudian ada pihak kepolisian penyidik yang sekarang mengatakan, wah ini kami ragu-ragu, mungkin ada agenda lain atau enggak, karena ini sudah ada jurisprudensinya di Jawa Timur atas lagu oplosan. Gitu loh. Terus kalau tadi Abang bilang takut ekosistem runtuh, itu kan hanya ketakutan aja sebenarnya. Kalau kita berpikir positif, mungkin ekosistemnya bukan runtuh, malah jadi lebih baik gitu kan, malah lebih membawa keadilan untuk semua pihak. Nah sekarang 10 tahun ini keadilannya untuk pencipta kan nggak ada, gitu. Jadi mungkin bukan runtuh yang kurang bukan kata-kata runtuh yang tepat gitu, tapi ini membangun ekosistem baru yang lebih memberi rasa keadilan untuk semua pihak, ya kan, pencipta, penyanyi, IO, segala macam pengguna. Nah itu kita harusnya berpikir positif. Kita membangun ekosistem yang baru yang lebih memberi rasa keadilan. Bukan ekosistem yang sama 10 tahun ini hanya merugikan pencipta. Nah, gitu. Ya, mungkin itu. Apa lagi Bang? By the way, besaran tarifnya udah ada regulasinya kan, angkanya kan. Kalau berdasarkan SK Menteri itu kan dia 2%. 2%. Kalau dari live konser itu kan 2% dari harga tiket. Kalau nggak jual tiket, maka 2% dari biaya produksi. Ini kan kita kalau bicara normal. Untuk sebuah event itu, saya perlu, mungkin juga sobat TN di sana juga perlu lebih tidak abstrak nih. Kira-kira berapa sih ininya jadinya kalau dihitung dari 2% dari itu tadi segala? Ya kita nggak tahu kan, tergantung. Apa gimana? Untuk sebuah live concert, ya. biaya produksi berapa? Jadi, terus 2% kira-kira jadi berapa juta, berapa ratus ribu juta gitu. Kami dari gambaran yang real. Dari aksi juga tidak hanya melontarkan konsep yang seperti ini tanpa ada solusi. Kita juga menawarkan solusinya, kita juga punya solusinya gitu, yaitu 10% dari kontrak artis. Nah, dengan 10% dari kontrak artis, kita pencipta bisa mendapatkan royalti sama dengan si penyanyinya sebelum pertunjukan dimulai. Biasanya kan penyanyi pasti minta selesai lunas itu kan sebelum naik panggung kan. Nah, begitu juga dengan pencipta. Kalau kita berlandaskan pada 10% dari kontrak fee artis. Ini yang masih ingin diusulkan dan digagas oleh aksi. Digagas oleh aksi yang mau diusulkan. Angkanya 10%. Ya 10% dari situ. Kalau kita 2% dari nilai jual tiket, itu kan berarti kita harus bisa menghitungnya setelah konser terlaksanakan kan. Besoknya kita hitung dulu nih jualan tiket berapa. 100 bisa nggak laku 100 juta misalnya, berarti 2%-nya 2%-nya untuk pencipta berarti 2 juta ya kan gitu. Bagi 10 pencipta kan 10 lagu misalnya. 200.000. Nah, itu gitu. Ada juga misalnya nggak laku misalnya 10 juta cuman 20.000 kan gitu kan. Jadi seharusnya si pencipta ini juga pemegang saham dong kalau gitu. Ya kan. Untung ruginya ditanggung oleh pencipta gitu kan. Nah, itu kan yang kita anggap itu nggak fair. Nah, kalau kita kacu kepada kontrak 10% dari artis itu kita anggap fair karena kita sudah dapat angkanya dengan jelas sebelum konser diselenggarakan gitu. Jadi tidak ada misalnya banyak pensi kan IO-nya itu cuman gelar 1 tahun itu satu acara itu udah gitu besoknya udah nggak tahu orang-orang kemana. Bubar. Nah, gimana kita mau kejar? Selama ini kita hanya mengejar IO terus ya kita nggak akan ketemu. Tapi kalau kita ada konsep seperti ini, otomatis ekosistemnya akan sehat gitu. Insya Allah gitu kalau menurut keyakinan kami begitu gitu. Makanya jangan resisten dulu, jangan apatis dulu terhadap konsep yang aksi tawarkan. Makanya kita juga beberapa event kemarin mengundang penyanyi. Kan mereka kalau nggak salah ada visi ya. Vibrasi Suara Indonesia. Ya, kita mengundang mereka untuk ayo kita duduk bareng nih, kita punya solusi nih. Gara-gara kasus ini nih kita punya solusi nih itu. Tapi mereka nggak mau datang. Ada 2 kali kita undang nggak mau datang itu. Nah, mudah-mudahan sih nanti ke depan mereka mau ya duduk bersama untuk itu tadi dalam rangka kita ekosistem baru ini. Tapi ya mungkin kelihatannya yang saya lihat mereka tuh menunggu inkrahnya seperti apa gitu. Jadi ya udah kita lihat aja ke depannya. Jadi gini, patut diduga kenapa sih kok sampai terjadi kondisi yang seperti hari ini penyanyi kok merasa tidak bersalah kan gitu juga.
Ini karena sosialisasi aturan yang keliru. Ya, contohnya pasal 23 ayat 5. Ya. 23 ayat 5 itu kan saya bacakan ya, isinya ada ke situ Ari. Biar jelas ke pemirsa juga jelas. 23 ayat 5. Sini. Ya. Ya. Pasal 23 ayat 5 misalnya, itu kan yang dipakai terus sehingga mereka merasa nggak bersalah. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayarkan imbalan kepada pencipta. Nah, jadi mereka berpikir nggak perlu izin kok. Karena pasal 23 ayat 5 ini jadi acuan. Nah, mereka nggak pernah sampaikan bahwa pasal 23 ini dia di bawah bab yang judulnya hak ekonomi pelaku pertunjukan. Jadi ini mengatur hak ekonomi pelaku pertunjukan. Jadi kalaupun misalnya kemudian dianggap tidak melanggar, ini seperti misalnya penyanyi nyanyi dalam suatu pertunjukan, direkam sama orang, kemudian dikomersilkan, gitu, digunakan secara komersil. Dia nggak perlu meminta izin kepada penciptanya, cukup membayar kepada LMK atas penggunaannya itu, karena hak ekonomi pelaku pertunjukan. Nah, harusnya itu di pasal 9 kan? Enggak, memang tujuannya untuk pelaku pertunjukan. Ya, kalau memang maksudnya seperti yang itu. Nah, udah. Sementara yang kita bicarakan itu adalah pasal 9. Itu dia di bawah bab hak ekonomi pencipta. Jadi ini yang mungkin salah disosialisasikan. Ambil tapi salah. Oh, yang penting awal. Oke. Dua itu, satu buat pencipta, satu buat pelaku pertunjukan, itu kontrari nggak? Ya, kan gini dia. Ada hak ekonomi itu kan ada hak ekonomi pencipta dan hak terkait. Ya. Hak terkait itu kan ada 4 pemilik hak terkait itu termasuk pelaku pertunjukan. Ya. Jadi yang diatur di sini adalah hak ekonomi pelaku pertunjukan. Jadi kalau dia nyanyi, direkam, hak ekonomi pelaku pertunjukan itu yang diatur di sini. Nggak perlu minta izin penciptanya, yang penting nanti dia bayar atas penggunaan itu. Kan konser sering kita videokan terus ditaruh misalnya di video. Lah di Spotify juga ada tuh hasil konser gitu loh, di mana-mana akan begitu. Gitu kan. Nah, ini yang nggak perlu izin. Nah, ya jadi karena dia di bawah hak ekonomi pelaku pertunjukan. Itu hak terkait ya yang itu. Hak terkait. Ya. Nah, oke. Nah, terus juga sering digunakan pasal-pasal seperti ini. Ini yang membuat akhirnya penyanyi berpikir, wah gua nggak salah gitu loh. Pasal 87 misalnya. Ya, pasal 87. Ya, pasal 87 ayat 4. Ya. Tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersil atas pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK. Jadi kan jelaskan, tidak dianggap melanggar undang-undang ini pemanfaatan ekonomi ciptaan dan atau produk hak terkait sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Jadi artinya harus ada dulu perjanjian yang dibuat antara pelaku pertunjukan, pengguna dengan LMK, ada hak dan kewajibannya. Kalaupun misalnya nggak sesuai dengan aturan undang-undang nggak apa-apa karena patah sunt servanda, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak kan berlaku undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi LMK itu mewakili pencipta ya. Iya, nah udah. Kemudian dianggap tidak melanggar undang-undang ini sepanjang dia melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian itu. Loh, perjanjiannya kagak ada. Terus kemudian mereka menganggap tidak dianggap pelanggaran undang-undang ini, yang penting bayar. Loh, ini dari mana logika berpikir ini? Inilah yang membuat akhirnya penyanyi berpikir aman. Kuncinya 23 ayat 5, 87 ayat 4. No. Inilah yang membuat akhirnya terjadilah kekisruhan seperti patut diduga. Nah, saya bilang secara logika berpikir saya di depan Pak Dirjen juga. Kalau misalnya kemudian pasal 23 ayat 5, pasal 87 ayat 4 ini mengeliminasi atau membatalkan eksistensi pasal 9 ayat 2 yang mewajibkan meminta izin kepada pencipta, artinya kan nggak perlu pasal 113. Karena sudah dimaafkan. Tanpa izin pun dimaafkan pasal 23 ayat 5. Tanpa izin pun dimaafkan pasal 87 ayat 4. Nggak dianggap melanggar. Kan nggak perlu pasal 113. Nah, 113 ayat 2 mengatakan demikian. Kita baca. Jadi biar orang yang melihat tayangan ini betul-betul open-minded ya jadinya. Ya. Pasal 113 ayat 2 misalnya. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf F, itu pelanggaran pertunjukan konser. Ya, maka dipidana dengan penjara 3 tahun atau
denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, jadi artinya kan kalau memang pasal 23 ayat 5 ini adalah mengeliminasi eksistensi pasal 9, dianggap ini memaafkan, boleh. Yang penting bayar, pasal 23 ayat 5. Atau pasal 87 ayat 4, enggak dianggap melanggar. Asal itu dengan LMKN misalnya gitu. Loh, enggak perlu ada pasal 113 lah. Betul tuh? Nah, tapi kan ini ada pasal 113. Artinya ini kan menunjukkan bahwa pasal 23 ayat 5 dan pasal 87 ayat 4 bukan pasal yang mengeliminasi kekuatan pasal 9 ayat 2 bahwa siapapun yang ingin menggunakan karya cipta harus wajib meminta izin kepada penciptanya. Yes. Terakhir nih Bang. Ya. Mas Ari juga. Ini kan dalam sebelum itu saya mau tanya dulu ke Abang Minullah soal direct license nih. Karena waktu saya surati Agnes pertama kali itu kan, saya menawarkan konsep direct license. Tapi itu yang akhirnya Agnes ogah kan. Nah, itu direct license itu ada legal standing nggak Bang? Jadi ya di pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta bunyinya seperti ini. Kecuali diperjanjikan lain. Berarti landasannya selalu perjanjian ya. Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Artinya boleh nggak pencipta untuk melakukan sendiri? Boleh. Kecuali diperjanjikan lain. Apa itu? Kalau memang ada perjanjian antara komposer, pencipta dengan LMK bahwa dia tidak lagi memiliki hak itu, maka dia tidak boleh lagi memberikan hak itu secara sendiri, betul tidak? Karena di sini dikatakan kecuali diperjanjikan lain. Berarti kalau nggak ada perjanjian, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Nah, ada juga pasal 82. Anggaplah pasal 82 itu dianggap haknya si pencipta juga dirampas. Oke. Tapi pasal 82 itu 82 ayat 3 bilang begini. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Jadi seharusnya memang pencipta itu yang dilindungi. Yang memiliki otoritas penuh itu atas ciptanya adalah pencipta. Selama ini kan tidak. Kalau kamu sudah rilis, kamu gak ada hak. Penyanyi suka-suka hati, siapa suka hati. Kan ini yang gak benar. Nah sebenarnya kalau misalnya kemudian ada komunikasi yang bagus, ada sosialisasi yang bagus, kan gak jadi persoalan. Manajemen artis, saya boleh nggak pakai izin setahun? Boleh. Kalau masalah nggak digunakan kan masalah lain. Yang penting dia sudah mendapatkan izin setahun untuk menggunakan lagu itu. Di Undang-Undang Hak Cipta nggak ada ya konsep flat pay beli putus? Ada juga. Ada juga beli putus ada. Itu jangka waktunya cuma 20 tahun. Jadi 20 tahun setelah kontrak jual putus itu harus kembali ke pemiliknya. Dan Bang, waktu di persidangan hakim mempersoalkan nggak dengan direct license itu? Kan kita juga ceritakan tuh dan XXV juga nggak memasalkan. Berarti itu sebenarnya bisa dilaksanakan gitu. Nah jadi kan jelas. Jadi yang salah itu kan karena 23.5 kan banyak kan orang-orang yang ngomong kan. Leg spesialis, darurat leg generalis 23.5 bilang. Ah ini kan kacau nih. Kita udah baca sekarang kan. Pasal 87 dianggap tidak melanggar undang-undang loh. Dia kacau lagi. Kan kita sudah baca tuh. Terakhir Bang. Ya. Di putusan pengadilan niaga itu kan si promotor Aneka Bintang Gading itu HWG lolos kan, cuman Agnes kan yang divonis bersalah, diputus bersalah. Ya. Di kasasi ada kemungkinan nggak HWG itu kena gitu juga? Jadi gini dia, buat kita kan sebenarnya kan harus ada orang yang bertanggung jawab itu dulu. Ya, siapapun yang bertanggung jawab bagi kita kan nggak penting. Yang penting hak ekonomi kita itu diakui oleh undang-undang. Nah, tapi kalau kita berpikir secara logika berpikir secara hukum. Karena kita masih tetap berpendapat bahwa pelaku pertunjukan itu adalah penyanyi. Performer, maka apapun landasannya, apapun buktinya, sepanjang itu tidak membuktikan bahwa ada delegasi kewajiban, maka yang bersalah itu adalah penyanyi. Pelaku pertunjukan. Si penyanyi itu. Si pelaku pertunjukan itu yang bersalah karena tidak meminta izin, tidak mendapatkan izin, tapi tetap berani untuk menyanyikannya secara komersil. Nah, jadi ini yang akan menjadi persoalannya karena kita bicara mengenai masalah izin, kasasi pun yang harus dibuktikan oleh tergugat kan adalah dia ada izin apa tidak, bukan siapa yang meminta izin. Kan itu kira-kira nantinya. Nah, dan nggak mungkin dong ada izin, orang memang nggak pernah ada izin kok. Nah, ini yang kita sampaikan seperti tapi itu. Bang, katanya menurut di podcast itu Agnes mau bilang saya sudah memberitahukan si HWG itu untuk bayar dong royaltinya, tapi itu
di bulan sekarang begini. Di bulan Agustus kita udah masuk sekarang ke gugatan. Ya sekarang begini misalnya. 7 kali dia. Saya suruh finance saya bayar dong pajak kantor kita. Berulang-ulang ada buktinya. Tetap gak dibayar sama finance saya. Boleh gak itu alasan saya untuk membebaskan saya dari kewajiban denda karena lalai membayar pajak? Oh, harus tetap bayar. Mas Ari terakhir nih. Oke. Karena udah didesak oleh durasi biasa. Apa aspirasi Mas Ari dan mungkin juga komposer, pencipta lagu gitu dengan berangkat dari kasus ini versus Agnes Mo ini ke depannya ya? Iya. Kayak misalnya 10% yang digagas oleh Aksi, kan Mas Ari anggota Aksi kan? Itu seberapa kuat perjuangannya untuk itu bisa goal? Kemana aja perjuangan itu? Pertama harus dipisahkan dulu ya antara yang Aksi perjuangkan dan yang saya perjuangkan. Saya perjuangkan pribadi nih. Karena awalnya juga saya perjuangan ini sendiri. Dibantu Bang Minola. Tapi akhirnya Aksi pun membackup karena saya pencipta lagu. Asosiasi Komposer Indonesia kan membantu mendorong untuk pencipta lagu mendapatkan haknya kan gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya nih sebenarnya. Karena kasus ini memang nyata gitu, bukan dibuat-buat. Nah, kalau Aksi sendiri sebenarnya dari awal kita 2 tahun berdiri ini ingin memperjuangkan supaya ada rasa keadilan untuk pencipta lagu. Nah, kita punya konsep seperti ini bahwa ekosistem yang selama ini berjalan itu ada something wrong gitu. Akhirnya kita membuat konsep bahwa yang wajib meminta izin itu adalah penyanyi, pelaku pertunjukan itu. Itu yang akhirnya menjadi pro kontra kan di situ. Nah, apa solusinya? Nah, itu kan masalahnya di situ. Nah, solusinya apa? Solusinya 10% dari nilai kontrak artis. Bagaimana implementasinya? Harus dibuat supaya lebih fleksibel dan mudah, yaitu aplikasi digital. Ini Aksi ya, bukan nggak ada sangkut pautnya dengan kasus. Aplikasi digital yang Aksi juga sebenarnya sudah buat. Cuman sama Velo Diva apa namanya? Bukan. DDL. Digital Direct Licensing. Nah, itu yang kita sudah buat selama setahun kemarin, jauh sebelum ada kasus. Kita sudah buat itu. Dan selama itu DDL ini ditentang terus oleh LMKN kan, karena dianggapnya ya itulah melanggar undang-undang segala macam, tidak ada tuh direct license dalam undang-undang katanya gitu kan. Nah, akhirnya kita memperjuangkan ini ke kementerian, ke pihak-pihak yang berwenang, tapi ya masih sulit gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti di revisi undang-undang DDL ini bisa diakomodir ya. Diakomodir apakah nanti sistemnya hybrid license yang LMKN jalankan kan sekarang blanket license. Nah, apakah mau disatukan nih, yang satu direct bisa dijalankan, hybrid blanket juga masih tetap dijalankan untuk yang lainnya. Nah, dan dari pemerintahan pun juga sudah mengetahui ini sebenarnya gitu. Cuman ya mungkin masih menunggu revisi undang-undang itu terjadi gitu. Ya sudah maksud saya. Siap. Terima kasih Bang Minola. Ya. Terima kasih juga Mas Ari. Tetap semangat mencipta ya. Siap. Supaya industri musik kita juga lebih ya, ramai. Untuk pencipta lagu baru juga jangan terlalu khawatir dengan masalah ini, tetap berkarya terus karena dengan kasus ini saya yakin masa depan pencipta lagu baru akan lebih baik. Amin. Sobat TN, silakan Sobat TN cermati segala isi siniar kali ini. Ini jelas-jelas lebih terang gitu, sangat terang malah kan, lebih dari pasal per pasal itu dikulik-kulik gitu. Dan kita hadirkan Mas Arinya langsung gitu kan. Jadi silakan juga untuk kalau mau membandingkan dengan 2 siniar kami sebelumnya yang mengundang Ketua Aksi dan Sekjennya, Piu Padi dan Doa di Badai Holo, dan juga satunya lagi dengan praktisi di industri musik Muhammad Kadri dan juga Ari Juniarno ya namanya. Silakan juga untuk melengkapi ini yang kemudian termutakhir. Jadi pesan saya, silakan terus panteng Diskursus Network. Karena ini adalah media terverifikasi Dewan Pers. Segitu aja sampai saat ini. Saya pamit undur diri dulu.